شقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم بيتنا هدامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنياتنا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النعمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan para guru dan asatidzah, bapak hadirin, khusus keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hadami sahibul majlis. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Sabtu yang mulia ini baru tumben kita lembut hari Sabtu yang mulia, biasanya hari Jumat. Karena Sabtu ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu pula sering kita kaitkan 12 itu hanya dengan hari lahirnya Nabi yang kita kenal, tetapi hakikatnya sesungguhnya ada 4 peristiwa besar yang terjadi tanggal 12 Rabiul Awal. Tentu yang pertama tadi hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Gajah. Tahun 1 Gajah, karena waktu itu kan belum ada Hijriah. Tahun 1 Gajah. Karena tahun itu terjadi peristiwa besar. Tahun dilahirkannya Nabi terjadi peristiwa besar, yaitu Abrahah datang, penguasa Yaman datang dari Yaman bawa gajah ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, ya, mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya pasukan, ya, pasukan yang terkenal dengan nama Fairon Ababil. Nah, ini terjadi saat tahun di mana Nabi dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, tahun Gajah yang pertama. Itu lahir. Kemudian Nabi wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya juga sama, hari Senin juga. Wafat beliau tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah ini udah ada Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Nah ini wafatnya Nabi. Yang kedua, yang ketiga, tanggal 12 Rabiul Awal pun ya adalah tanggal di mana didirikan negara Islam pertama. Kalau kita ini 17 Agustus ya. Jadi sebelumnya itu orang Islam nggak punya negara. Sejak kapan punya negara, punya presiden? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah, kan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah
berangkat dari Mekah itu tanggal 1 Rabiul Awal, sampai di Kuba tanggal 8 ya. Berangkat hari Senin berikutnya seminggu sampai di Kuba. Nah itu 8 hari. Nah Nabi nggak langsung ke Madinah, bikin masjid Kuba, berdiam selama 4 hari. Nah setelah 4 hari baru meneruskan ke mana? Ke Madinah. Sampai di Madinah yang sekarang Masjid Nabawi tepat hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Nah disitulah Nabi kita ya mendeklarasikan ya, dirinya jadi Rasul, di samping itu jadi Presiden ya. Jadi negara Islam pertama kali didirikan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah yang pertama. Itu peristiwa yang ketiga. Sekarang peristiwa yang keempat ya. Tadi dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi. Saat Nabi wafat pada waktu pagi itu sahabat-sahabat sibuk mikirin siapa gantinya ya, yang ganti Nabi menjadi khalifah yang pertama. Oh berarti sini terpilihlah Abu Bakar itu menjadi pengganti Nabi. Jadi sebelum Nabi kita dikebumikan, sahabat itu apa ya, sahabat milih siapa penggantinya. Sebab kalau negara kekosongan pemimpin itu sangat bahaya. Oleh karena itu didahulukan nyari ganti daripada mengkebumikan Nabi. Nah setelah tanggal 12 Rabiul Awal kematian Nabi, terpilih Abu Bakar. Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah yang pertama. Besok harinya hari Selasa malam Rebo barulah Abu Bakar memimpin prosesi pemakaman Nabi malam Rebo. Ini kalau begitu berarti tanggal 12 Rabiul Awal pun hari jadinya negara khalifah ya. Bukan khalifah namanya ya, apa namanya, Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama setelah Nabi meninggal. Nah yang pertama kali jadi khalifah Abu Bakar itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 ini ada 4 peristiwa yang besar yang menyangkut Nabi ya, dalam kehidupan dan risalahannya. Satu, lahirnya. Yang kedua, wafatnya. Yang ketiga, apa tadi? Negara Islam pertama didirikan, dan negara khalifah yang pertama pun tanggal 12 Rabiul Awal. Tentu tahunnya beda-beda. Nah kemudian selanjutnya, kenapa yang kita ingat kalau 12 itu adalah hari Maulid? Ini padahal kan ada 4 peristiwa tadi. Kenapa yang selalu dikenang Maulid? Karena dari 4 macam tadi yang paling penting itu Maulid. Jika diungkap oleh As-Sayyid Muhammad Ibn Ali bin Abbas Maliki, yang guru saya pernah belajar sama beliau mengungkap di dalam bukunya pentingnya Maulid Nabi ya. Kalau bukan karena Maulid Nabi nggak ada Ka'bah ya. Kalau bukan karena Maulid Nabi nggak ada Madinah. Kalau Nabi nggak lahir nggak ada Ka'bah gitu. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir nggak ada Madinah. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir nggak ada hijrah. Kalau Nabi Muhammad nggak dilahirkan nggak ada Fatu Makkah. Bahkan nggak ada umat Islam. Bahkan nggak ada alam tuh kalau bukan ya. Jadi semuanya ini Allah ciptakan gara-gara apa? Lahirnya Nabi. Nah itulah pentingnya lahir Nabi ya. Sehingga diungkap bahwa hari lahirnya Nabi lebih afdol dari segala malam-malam dan hari-hari mulia sepanjang tahun. Yang paling afdol adalah hari lahirnya Nabi. Sehingga diungkap dalam hadis-hadis yang sering baca. Kan kita sebelumnya Mahalul Qiyam itu kan ada bacaan ya, Mahalul Qiyam mau berdiri. Tazal asyik qoroban wastibsal. Salah satunya adalah arasnya Allah goyang. Saat lahirnya Nabi, arasnya Allah goyang. Kalau kita bilang goyang itu apa? Ya. Nah, goyang itu berdansa, joget. Saya mau tanya, kalau orang joget sedih atau senang? Senang. Nggak ada orang sedih joget. Nah, jadi saking senangnya itu arus Allah pada saat lahirnya Nabi apa? Tazal ada goyang. Arusnya Allah, arusnya Allah lebih luas daripada alam semesta. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh.
Ya. Jadi kalau begitu seluruh alam semesta pada joget. Joget apa? Karena girang lahirnya Nabi. Nah inilah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembukaan pengajian kita pada hari ini, karena hari ini tanggal 12 November. Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala an Uqbah bin Amir qala kanat alaina riayatul ibil, kata Uqbah bin Amir, kanat alaina, kami, tugas kami, alaina itu tugas kami adalah riayatul ibil. Apa itu riayatul ibil? Ngangon apa? Ngangon ontak, orang ngangon ontak. Tugas kami ngangon ontak. Jaat naubati, datanglah gilirannya gitu. Gilirannya saya giliran jaga. Ya, jadi jaga ontak 24 jam giliran. Ya ada apa tuh? Ada kayak model satpam itu, ada apa? Sip-sipan. Ya, jadi Uqbah bin Amir bilang jaat naubati, datanglah waktu saya bertugas. Naubati sisipan saya. Parawah duha ya asih. Nah maka rawah duha aku apa itu? Aku apa itu? Giring ya, giring onta-onta itu dengan apa? Nah dulu pakai tongkat, itu yang orang giring onta pakai tongkat. Dulu Nabi Musa aja yang kami pakai tongkat. Tuh parawah duha ya asih. Ya aku giring onta-ontaku dengan tongkat. Pak Atroktu Rasulullah. Nah saat aku ngangon ontak, aku jumpa Rasulullah SAW. Ko iman, ya sedang berdiri. Yuhaditsunas, nah sedang berdiri, berbicara atau berbitato, menyampaikan amanah, menyampaikan pidatonya kepada orang-orang tuh. Yuhaditsunas. Pak Adrok min qaulihi, di antara sabda Nabi yang aku bisa hafal itu, di antara kata-kata Nabi saat dia menyampaikan hadisnya kepada orang-orang yang aku hafal, di antara dia bunyinya tuh ya, Pak Adrok tu min qaulihi, yang aku hafal dari sabda Nabi panjang yang aku hafal ini. Apa itu? Ma min muslimin, nah, tidak ada seorang muslim ya tawaduk, mengambil apa? Wudu ya, payuh sinu wudu ahu, ya wudunya bagus. Wudunya apa? Kalau wudunya bagus berarti sunnah-sunnahnya, adab-adabnya semua dikerjain. Summa yaqumu fa yusalli raka'atain, setelahnya itu dia sholat 2 rakaat. Namanya sunnah atau ini? Sunnah ya, sholat sunnah wudu. Ya. Mukbilun alaihi ma biqalbi. Mukbilun alaihi ma biqalbi, 2 rakaat itu hatinya hatinya kosong. Ya, artinya nggak mikirin apa-apa ya. Mukbilun menghadap alaihima 2 rakaat. 2 rakaat yang dikerjain tadi mukbilun juga ya, dikerjain dengan apa? Konsentrasi penuh. Hatinya konsentrasi penuh gitu ya. Wawajhihi, apa itu? Biqalbihi wawajhihi, hati dan badannya ya, hati dan badannya konsentrasi dengan 2 rakaat itu. Tidaklah illa wajibat lahul jannah, tidaklah kecuali wajibat lahul jannah. Artinya bahwa wajibat lahul jannah, wajib baginya masuk dulu. Jadi tidaklah ada seorang muslim yang wudunya bagus, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, selama dia sholat 2 rakaat, hatinya nggak kemana-mana, konsentrasi sama Allah, ya, maka dia wajib masuk surga. Fakultu, kata siapa yang ngomong nih? Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, aku berkata, ma ajwada hada, alangkah indahnya ini. Cuma ini indahnya. Jadi mau masuk surga gampang banget. Apa itu tadi? Wudu dengan baik, kemudian apa? Sholat sunat, masuk surga, dijamin masuk surga. Oleh karena itu kata beliau, ma'ajwada ada alangkah indahnya ini. Baina qatala baina yadayhi, baina qailun baina yadayhi yaqulu alati qawlaha ajwadu.
saat aku mengatakan ma ajwada hadza, alangkah indahnya ini, ada seorang di hadapanku tuh. Faida qailun, maka tiba-tiba ada orang berkata, di mana tuh? Baina yadaya, ya di depanku. Nah, saat aku mengatakan alangkah indahnya ini, ada seorang berkata di hadapanku, yaqulul lati qablaha ajwadu. Dia berkata alati qablaha ajwadu, yang sebelumnya lebih indah lagi gitu ya. Ente bilang tadi kan ini indah, tapi sebelumnya sabda Nabi itu ada lagi sebelumnya yang ente belum tahu, karena ente yang dengar itu doang. Tuh, sebelumnya ada lagi yang lebih indah. Panazar tuh, aku lihat ya, siapa tuh? Faidah Umar. Nah, jadi kok itu juga Umar ya. Jadi tadi dia belum memperhatikan itu siapa itu yang nah, ada dia adalah Sayyidina Faidah Umar. Kalau apa kata Umar, yang bilang tadi sebelumnya itu lebih indah lagi, nggak tahu lagi. Apa itu kata Umar? Ini kontrol aituka, ya. Ini kontrol aituka jita anipan. Ini kontrol aituka jita anipan. Kata Umar, saya lihat kamu baru datang, ya. Kan tadi begitu kan? Uqbah bin Amir lagi lewat, jumpa Nabi kan? Loh. Jadi kata Umar yang memang dari awal nggak ada di situ, kata Umar, ente baru datang aja, ente bilang ini enggak. Sebelumnya itu ada apa itu? Nah, ma minkum ya nih, ma minkum min ahadin yatawaddu, fayablu, ya, au yusbigal wudu'an. Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sa'ah. Nah, ini lebih indah nih tadi. Ente baru datang aja yang nganggap tadi itu indah. Padahal kalau ente hadir sejak dari awal, ada lagi yang lebih indah dari itu. Apa itu? Yang lebih indah di situ. Kalau yang tadi kan masuk surga doang. Kalau ini enggak, masuk surga dari pintu mana aja, bukan lebih dari pintu mana aja yang dia kehendaki. Wah, ini lebih indah. Kalau yang tadi mungkin masuk surga dari satu pintu, nggak boleh dari pintu yang. Kalau ini enggak, masuk surga dari pintu mana aja yang diinginkan. Padahal surga itu pintunya ada 8. Oh, nah itu lebih indah yang tadi. Ini baru datang aja lebih indah. Jadi yang indah ini apa? Yaitu illa futihat lahu abwaabul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, yang jumlahnya 8. Ya dulu dia dipersilahkan masuk min ayyiha, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Cuma di sini ada tambahan, bukan hanya sekedar wudhunya bagus, tapi ditambah dengan setelahnya wudhu pada ini tuh. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni. Nah ya itu tambahan itu yang tadi kan nggak ada. Kenapa? Karena Uqbah ini nggak hadir dari awal. Dia hadir saat Nabi sudah di tengah-tengah khutbah. Yang hadir dari awal siapa tadi? Sayyidina Umar. Baik. Wa an Abi Hurairah. Ada lagi hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-'abdul mu'min, ya, bahwa sana wajhahu." Nah, ini lebih rinci lagi nih. Ya, bagaimana caranya wudhu yang bagus? Nah, ini caranya. Oh, yang tadi kan nggak diterangin, wudhunya bagus gitu doang. Nah, kalau ini rincinya apa? Tidaklah ada seorang mukmin, ya, atau seorang muslim, atau seorang mukmin, ya, bahwa salah wajhahu, ya, wudhu dicuci muka. Nah, ya, kemudian kharaja min wajhihi, atau kharaja min wajhihi khati'atun, ya. Ketika dia mencuci muka, maka ya kharaja min wajhihi kulluhu, semua dosa yang disebabkan karena muka itu semuanya pada keluar, ya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin
ya, nuziro ilaiha bi'ainihi ma'al maktub, beserta air yang melewati muka, maka dosanya Allah apa ya? Allah hapus, rontok. Jadi rontoknya itu bersamaan dengan air yang mengenai apa? Muka. Nah, kalau riwayat lain bukan bersamaan, pada akhir tuh riwayat lain mengatakan awma'a akhiri qatril ma' atau titik apa, tetes terakhir ya, tetes terakhir dari muka kayak gitu ya. Kalau yang tadi kan berbarengan, lalu ini tetes terakhir dari muka yang dicuci, maka dosanya keluar. Itu kalau mencuci muka. Faidah apa ini? Faidah qailun apa ini? Faidah wasala yadaihi, apabila dilanjutin dengan mencuci kedua tangan. Kalau jatin yadaihi kullu khuti'atin karena batal syadha gitu, karena batal syadha ya lahu, maka keluarlah dosa-dosanya yang telah dilakukan oleh tangannya. Kalau yang tadi kan dosa yang menyebabkan dosa muka ya. Apa itu kalau muka menyebabkan dosa? Mata, mulut, kan semua dari muka. Ya, jadi dosa itu banyak tuh menyebabkan dosa dari mulut, dari mata, dari apa. Nah, itu keluar saat kita mencuci muka. Adapun dosa yang dilakukan oleh tangan, nah itu akan terhapus ketika dia itu mencuci tangan. Nah, karena batal syadha iyadahi, dipakainya batal syadha yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ma'alma, kapan keluarnya itu dosa tangan? Dosa sebab tangan bersamaan dengan air yang mengenai tangannya, atau akhiri ya, putrima, atau akhir tetes air ya, yang apa tuh yang membasahi tangan. Faidah wasala ridaihi, apabila dia lanjut dengan mencuci kedua kaki. Kenapa kepala enggak? Nah, kan kepala itu buat mencuci nih, masuk. Apabila dilanjutin dahil dengan mencuci kedua kaki, kharajat kullu khati'atin masyakha, maka keluarlah semua dosa yang dilakukan dengan sebab itu jalan. Maksudnya pakai kaki, ma'amak keluarnya beserta air ya, pada saat di kaki, atau keluarnya akhiri kutrima, atau keluarnya dosa itu beserta akhir tetesan daripada kaki ya. Hatta yakhruju naqiyan minal dzunub, sehingga dia keluar, arti dia selesai wudhu, maka dirinya bersih dari segala macam dosa. Nah, ini lebih indah lagi dia yang tadi. Nah, itu lantaran itulah tadi dikatakan orang yang wudhu baik ya, dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, karena dia udah nggak punya dosa. Hadis riwayat Qop itu muttafaqun alaih. Nah, kemudian An-Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamati burrun muhajjalin min atharil wudu. Sungguhnya umatku. Nah, kata-kata umatku berarti khusus buat umat Nabi Muhammad. Ini tidak berlaku umat lain ya. Jadi nanti umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat lain ya. Apa itu bedanya ya? Jadi kata Nabi bahwa umatku nanti saat dipanggil hari kiamat, mau dihisab oleh Allah, ayo kumpul sini ya, kumpul mau dihisab sama Allah. Nah, itu ketahuan umat Nabi Muhammad beda sama yang lain. Apa itu? Wurron muhaj, ya apa itu wurron? Bercahaya ya. Wurron itu bercahaya muka dan tangan, tangannya bercahaya. Kalau muhajjalin kaki ya, itu. Jadi muka sama tangan bercahaya berikut kaki.
Nah, muburat itu muka sama tangan. Kalau muhadalin kaki. Min azari itu tidak lain karena apa? Karena bekas air wudu. Kalau yang lain enggak. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu fayaf'al. Siapa yang ingin Allah panjangin, Allah lebihin cahayanya. Siapa yang ingin Allah panjangin cahayanya, baik itu cahaya muka tangan dan kaki, fayaf'al, silakan. Nah, gimana caranya? Ngelebihin, ya. Jadi bukan hanya sebatas muka, ya, yang wajib dicuci, tapi dilebihin. Nah, itu ya. Demikian buat tangan, bukan hanya sebatas ikut, tetapi harus dilebihin kemana? Lengan. Kaki harus dilebihin ke betis. Nah, supaya nanti cahayanya apa? Ya, nah, lebih panjang. Nah, itu kata Nabi. Hadis riwayat ya tadi. Wa fi riwayatin ra'aitu Abu Hurairah ya tawaddu. Siapa yang bilang ini? Ya tadi itu Nu'aim bin Abdullah kan. Ini kola itu Nu'aim tadi Nu'aim bin Abdullah di atas. Nah, beliau berkata, saya lihat Abu Hurairah ngambil wudhu. Faqal salah wajhahu. Mungkin Fa'as bawal wudhu'ah. Abu Hurairah wudhunya sempurna. Maka salah yadahu. Ya, mukanya dibasuh dengan sempurna, cuci. Kemudian cuci tangannya kiri. Hatta aswa'a bil arud. Sampai mana? Sampai sampai mulai lengan. Jadi berarti melebihi dari sikut, ya, lengan nih. Aswa'a sampai yang dicuci sampai lengan. Rumah qasalah yadahu yusra. Kemudian Abu Hurairah mencuci tangan kiri. Demikian juga hasya asra'a bil arud, sampai mencapai apa itu? Yang di atas sikut namanya lengan, ya. Nah, berarti sini ingin dilebihin cahayanya. Suma masaha ra'sahu. Kemudian beliau membasuh kepalanya. Suma qasalah rijlahu yumna hatta asra'a bisa. Nah, kemudian Abu Hurairah mencuci kaki kanan sampai mana? Betis, sampai betis. Rumah qasalah rijlahu yusra. Kemudian beliau mencuci kaki kiri, sama juga sampai ke betis, ya. Maka kemudian setelah selesai wudhu, memperagakan wudhu, Abu Hurairah berkata, karena ra'aitu Rasulullah, demikianlah aku melihat Rasulullah yang tawadhu. Waqala, ya, waqala Abu Hurairah lagi, qala Rasulullah SAW, antumul ghurrul muhajjalun. Kamulah, kalianlah, maksudnya siapa kalian? Kita ini umat Nabi Muhammad, nanti yang punya cahaya, ya, punya cahaya di muka, di tangan, di kaki yaumul qiyamah. Min disebabkan kenapa? Isbagil wudu, karena wudunya sempurna. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu, ya, wa tahjilahu. Siapa yang ingin Allah panjangin, ya, cahayanya, maka hendaknya dia lebih layutil, maka lebihkanlah cahaya tangan, muka, tangan dan kaki dengan cara berarti mencucinya melebihi dari batas yang Allah wajibkan. Wabi riwayatin li Muslimin. Kalau ada lagi hadis riwayat Muslim. Kalau ada Abu Hurairah. Ini selama belum ada sahabat lain yang disebut, ya komplit itu kembali ke siapa? Abu Hurairah lagi. Ini nggak disebut. Riwayat Muslim kalau ia berkata siapa? Abu Hurairah. Sami itu Khalili. Kata Abu Hurairah, saya dengar apa Khalil. Jadi kalau Nabi Khalil Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habib, apa Khalil? Ya, kan Khalil itu teman, ya, temanku. Khalil, ya, Khalil. Saya dengar dari temanku Rasulullah. Ya kudu bersabda. Tablughul, ya, tablughul khiliyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu, ya. Tablughul khilyah, ya, minal mu'min, perhiasan orang mukmin nanti di akhirat, ya, sampai mana tuh perhiasannya?
haitsu yablugul wudu, di mana sampai air wudu ini. Jadi semakin banyak kita kita cuci, nah demikian juga perhiasan. Ya. Jadi waktu zaman dulu yang namanya kalau tadi kan perhiasan itu cahaya. Jadi bukan hanya cahaya, orang dulu tuh raja-raja apa tuh walaupun laki boleh kan? Perhiasan tuh dua raja-raja kan? Oh, semua. Jadi seberapa banyak perhiasan orang mukmin di akhirat nanti, apa itu? Ya, ukurannya seukuran apa? Seukuran wudunya. Nah, tidak ya belugul hilyatul mu'min haitsu yablugul wudu. Ali bin Umar dari Umar ini baru lain dari kan Abu Hurairah. Kalau sekarang lain itu Abdullah bin Umar. Allah Rasulullah SAW man tawadda'a ala tuhrin. Siapa orang wudu padahal dia belum batal, namanya apa nih? Tajdidul. Ini ada kelebihan orang yang memperbaharui gitu kan. Orang yang wudu padahal dia ala tuhrin, dia belum batal, masih suci. Kata Allahu lahu bihi asyra hasanat. Allah tulis baginya bihi dengan sebab wudu tadi 10 apa? 10 hasanat. Gara-gara dia memperbaharui wudu. Baik. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW la sholata liman la wudu'alah. Kalau ini lain lagi ya, yang menunjukkan bahwa wudu itu merupakan salah satu syarat sahnya orang sholat. Jadi kata Nabi tidaklah sah. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan la sholata la tasihu, tidak sah sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Ya. Wala wudu'a liman lam yadhkuris Allah, dan tidaklah, nah kalau ini bukan tidak sah, tidaklah sempurna orang yang wudu yang apabila wudunya tidak diawali dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka salah satu sunat wudu baca bismillah dulu sebelum cuci tangan. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Nah ini sesuai dengan firman Allah, jika kamu junub maka mandilah. Nah berarti di sini apa? Orang mau sholat ya nggak sah kalau dia punya hadas kecil kecuali dengan wudu. Kalau dia punya hadas besar tidak sah kecuali dengan apa? Mandi. Ya. Ai iktasilu amrullah. Ya. Iktasilu, mandilah. Ya. Nah, amrullah. Nah ini perintah Allah bil iktidal. Amrullah bil iktisali min al-janabah. Allah perintah mandi karena junub. Wa dzalika yajibu 'ala rajul ma'ah. Kapan seorang wajib mandi? Ya, laki dan perempuan, ya ahadi syai'ain. Dengan sebab satu di antara dua, baik laki perempuan. Satu, ayat diburujil mani, ya, keluar mani, ya. Ala ayyi sifatin kana, dengan cara apapun, ya. Seperti ihtilam, mimpi, awarihi atau lain. Ya. Yang pertama tuh yang mewajibkan orang ya junub sehingga harus mandi. Yang kedua bil-iltiqa. Yang tadi keluar mandi walaupun nggak iltiqa, bertemu. Ini bertemu ini jima. Tuh bil-iltiqa bukan hanya sekedar ketemu. Kalau ketemu belum dikategorikan jima, belum wajib mandi. Ya. Ini kita harus tahu definisi jima. Yang apabila terjadi jima maka junub, apabila junub wajib mandi. Apa itu jima? Jadi hasapahnya itu tenggelam. Tenggelamnya di mana? Ini kemaluan, lain dari atau yang depan ada yang belakang. Atau itu nanti kalau hasapahnya belum tenggelam baru hanya bentuk doang. Nah itu belum wajib mandi kecuali keluar mandi. Nah itu lain. Jadi arti daripada iltiqa di sini bukan hanya ketemu, tapi apa? Udah tenggelam. Ya hasapah itu yang ujung takal itu namanya apa? Hasapah. Itu jadi ada gerakan. Kalau anak sunat ada gerakan. Nah kalau memang belum sempurna tenggelam baru hanya separuh aja, nah itu belum wajib mandi.
Nih yang kedua yang wajibin orang mandi kena dikategorikan dia junub. Iltikok ketemunya dua khitanan, maksudnya khitanan ya khitanan laki dan khitanan wa ilam yakun mau mindah walaupun nggak keluar tuh kalau udah masuk ya apa itu hasapahnya, apalagi kalau masuk semua hasapahnya udah dikatakan jima. Baiklah hasolah kalau ini terjadi wajib al-ghusl maka wajiblah apa? Mandi. Nah kita selesaikan semua ini tanggung dikit lagi wa Aisyah. Anak Nabi SAW karena idak tasal min janabah. Nah Aisyah bilang Nabi kalau dia mandi gimana? Bada'ah dia mulai dengan apa? Mencuci kedua tangannya dulu. Jadi sebelum meratakan air ke sekujur tubuh terlebih dahulu cuci tangan. Cuma ya yuprigu biyaminihi ala shimali. Kemudian barulah beliau menuangkan. Kalau yang tadi cuci tangan dua-duanya. Jadi nggak pakai tangan kanan dulu tangan kiri. Nah setelahnya itu baru mencuci tangan, ya, baru tuangkan yuprigu biyaminihi dengan tangan kanannya dituangin kemana, ya, summa yuprigu biyaminihi ala shimalihi bayat siluan parjahu. Nah, ya setelah mencuci kedua tangan barulah tangan kanannya nuangin air kemana? Tangan kanannya nuangin air ke tangan kiri buat apa ya? Buat mencuci kemaluan sebelumnya mandi. Kalau kita bilang apa? Ya, istinja dulu gitu, ya kan ngilangin dulu yang najis-najisnya. Jadi yang kedua apa? Nuangin air melalui tangan kanan, tuangin ini mana? Ke tangan kiri. Untuk apa ya? Mencuci apa? Kemaluan. Ya. Bayar silu parjahu. Udah, nah setelahnya itu wudhu. Walaupun mandi sunatnya dulu. Setelah itu baru apa? Wudhu. Ini yang sempurna, mandi yang sempurna. Kama ya tawabau oleh sholat seperti orang wudhu mau sholat. Ini semua sampai kaki. Semua yang dulu asobiyahu filmak. Barulah setelah itu mulai mandi nih. Dengan cara apa? Memasukkan jari-jari ya filmak ke air. Yukhalilu ya masukkan. Mungkin waktu zaman dulu ini belum ada cukup, belum ada apa, ya masukin kemana tuh? Ke kepala dulu, ya. Jadi sela-sela rambut, ya. Kemudian beliau memasukkan jari jemari, ya, di air untuk apa itu? Untuk memasukkan antara apa itu tadi rambut-rambut, ya, atau pongkol-pongkol rambut yang ada di kepala. Usul itu kan rambut, pongkol rambut. Nah setelahnya itu baru apa? Ini ini dulu, masukin dulu. Setelah itu baru dituangin air di atas apa? Kepala. Nah kalau yang tadi baru ya. Baru dituangkan air berapa kali? Salasa wurofat 3 kali apa? 3 kali apa? Ya. Ghurfah gitu, bukan ghurfah. Kalau ghurfah itu kamar, ghurfah 3 tidukan, ya. Ghurfah. Nah, kemudian dia dihi dengan tangannya. Nah, setelah itu yubi doma ala sa'il tadi setelah kepalanya semua rata barulah apa? Menuangkan air kemana? Ke seluruh badannya. Cuman nggak ditangin badan kanan dulu, ya, yang depan kanan, yang belakang, baru tangan kanan ya, baru kiri yang depan, baru kiri yang belakang. Nah diratakan air. Wa qawluhu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadu minkum min al-ghaiti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Nah kalau ini tayamum. Kalau nggak ada air tadi itu apa? Nah jalannya apa? Tayamum. Nah tayamum ini pengganti daripada wudhu dan pengganti daripada apa? Mandi. Jadi tayamum yang pengganti mandi sama aja seperti pengganti wudhu. Ya kaifiatnya sama. Bukan berarti tayamum mandi buli-buli. Ya buli-buli di tubuh gitu bukan.
Sama. Jadi fungsinya tayamum ini bukan menghilangkan hadas, memperbolehkan orang sholat. Jadi sholat supaya boleh karena nggak ada ayat atau ada ayat tapi bahaya. Nah itu boleh dengan cara tayamum. Artinya apa? Hanya sekedar memperbolehkan sholat. Boleh megang mushaf gitu kan, orang yang tidak punya wudu nggak boleh megang. Nanti kalau udah ada air ya harus tetap apa? Ngambil wudu. Atau orang juga kalau udah ada air harus apa? Mandi. Kan berarti tayamumnya tidak menghilangkan hadas, hanya sekedar apa? Kalau bahasa fikih istibahah. Ya, istibahah sekarang memperbolehkan sholat, memperbolehkan baca Quran, nyentuh Quran. Baik, Bapak nama tafsiruhu. Nah, udah lewat itu tadi tafsirnya mengenai tayamum di tafsir surat An-Nisa. Wa qawlihi minhu dalilun ala annahu yajibu masul wajhi wal yadayn musaid. Ayat tadi menunjukkan tayamum itu cuma dua. Apa itu? Muka dan tangan. Kalau wudu kan kepala, kaki itu. Kalau muka ada apa? Muka dan tangan saja. Di sini wajib ada bisoe dengan debu, buat lauk itu ya. Kemudian yuri yang terakhir yuridullahu liyaj'ala 'alaikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyempitkan hambanya. Jadi Allah tidak ingin memberatkan hamba. Jadi perintah kita wudu itu bukan ya untuk kepentingan kita sendiri, bukan mau nyempitin hambanya, yakni mendik. Bima alaikum yang Allah wajibin bukan tujuannya ingin memberatkan hambanya, bukan ya. Dengan diperintahkannya apa itu tadi wudu atau mandi atau tayamum ketika tidak ada air ya. Tayamum indah ada lima ketika tidak ada air. Walakin yang Allah maksud di sini liyutahhirukum, agar supaya kamu bersih ya, menghadap Allah bersih dari apa? Nah, minal ahdas ya, bersih dari hadas ya, bersih dari dzunub wal khotoya. Tadi kalau kita wudu rontok boleh, jadi supaya hadas hilang, kotoran hilang. Kemudian sekaligus apa? Dosa-dosa kita pun rontok ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din haraj. Di dalam ayat lain Allah bilang wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ini ayat lain, kalau di sini bukan wa ma ja'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi semua ajaran Allah, aturan Allah bukan tujuannya memberatkan hamba, tapi demi untuk kemaslahatan hamba. Kemudian Allah Ta'ala wa zkuru ni'mat Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.